Shabbat Shalom. Apa kabar hari ini? Kita percaya kasih Tuhan tetap melimpah atas kita. Amin. Saya percaya GBI cakep, jemaat yang diberkati Tuhan selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita percaya sekalipun masalah persoalan mulai ada, hari-hari ini dunia semakin bergoncang, tapi Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan mulai pujian penyembahan kita. Kita percaya mulai pujian penyembahan kita ada hadirat Tuhan turun atas kita. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada kemenangan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada saat ini, hari yang indah ini Tuhan, di mana Tuhan tetap menyertai memberkati kami. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi. Sekalipun Tuhan, kami ada beribadah di dalam rumah, baik di dalam rumah sakit, kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak menghalangi itu Bapa, tapi kuasa-Mu nyata di dalam pribadi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja setiap umat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian, kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita akan pujian dari awal. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
kemuliaan-Mu Tuhan, mengasihi bumi tinggikan, inginkan dirimu, amin Tuhan,
Ketika kami memuji-muji-Mu Tuhan, mujizat terjadi bagi umat-Mu dimanapun umat-Mu berada beribadah. Biarlah kuasa mujizat terus dirasakan setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau memuji Engkau, kami mau berglori, kami mau menari buat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kita telah menyembah Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menari buat Tuhan. Kita percaya di dalam pujian penyembahan kita ada mujizat terjadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan, rasakan kasih Tuhan melalui pujian kita. Biar badan kita sehat hari-hari ini. Kita percaya kuasa Tuhan mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kita. Indonesia dilawan, Indonesia diberikan kemenangan dari virus corona. Amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita masuk gerbangnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan.
Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan membaca Mazmur 91 secara bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepak sayapnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi ialah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi. Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya?
Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi lewat media pada hari ini. Saya percaya walaupun kita sekarang berada di tempat yang berbeda, jauh satu sama lain, tetapi kita masih bisa dekat lewat acara pada hari ini. Ibadah yang kita adakan lewat online pada hari Minggu ini. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini bertemakan adalah percaya akan firman Tuhan. Saya ambil dari ayat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13 yang berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini keadaan dunia sedang tidak baik. Keadaan bangsa kita Indonesia juga sedang tidak baik. Bencana alam silih berganti, wabah penyakit termasuk COVID-19 dan juga krisis ekonomi dunia yang melanda dunia dan juga melanda Indonesia hari-hari ini. Yang saudara perlu ketahui adalah bahwa ini semua terjadi dan semua ini juga berdampak bagi semua orang, termasuk bagi kita, bagi saya dan bagi saudara. Kita mengalami dampak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang menjalankan kerja dari rumah, belajar atau sekolah juga dari rumah, ibadah juga di rumah. Tidak seperti biasanya kita ibadah di gereja atau di tempat-tempat ibadah yang semestinya kita harus beribadah.
Tetapi oleh karena hari-hari ini sedang terjadi wabah COVID-19, maka kita harus beribadah di rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampaknya kita semua merasakan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam menghadapi situasi keadaan yang tanda petik tidak baik? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap yang harus kita lakukan yang pertama adalah tetaplah percaya pada firman-Nya. Tetaplah percaya kepada firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan harus kita percayai sebagai orang percaya. Dan saya mau ambil satu ayat dari Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa, Tuhan akan tetap memberkati kita jika kita tetap hidup mengandalkan Tuhan, jika kita tetap bersandar hanya kepada Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saya dan saudara, andalkanlah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Artinya saudara, jangan sombong. Jangan sombong. Saudaraku yang dikasihi, sebab orang yang sombong, seperti Yeremia 17 ayat yang 5 berkata, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sombong itu orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, merasa dirinya kuat. Dalam keadaan apapun dia tetap percaya pada dirinya sendiri dan kekuatannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sombong. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, adalah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Yang percaya boleh berkata amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya 40 ayat 30 sampai dengan 31 berkata demikian, "Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nantikanlah Tuhan. Orang yang percaya itu mengandalkan Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan, dan hidup senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru daripada Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24. Tuhan menetapkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Saudaraku yang dikasihi, yang kedua, hal yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang harus kita kerjakan adalah jagalah dalam berkata-kata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, mari sebagai orang percaya berkatalah positif, berkatalah yang benar, berkatalah yang baik. Saudaraku yang dikasihi, kalau kita sebagai orang percaya berkata-kata positif, berkata-kata benar, berkata-kata baik, saya mau katakan kepada jemaat, jangan pernah khawatir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir dalam menjalankan hidup, termasuk dalam memasuki keadaan yang sedemikian rupa. Sebab Tuhan terus membela, terus menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Matius 6 ayat 31 ayat 3 sampai dengan 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya boleh berkata amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah akan firman Tuhan dan berkata-katalah positif, berkata-katalah yang baik, berkata-katalah yang benar, supaya kita tetap boleh menikmati hidup dalam pemeliharaan oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua, sebagai orang percaya, kita harus percaya akan firman-Nya. Yang harus kita lakukan adalah di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk saya dan saudara. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi, mungkin kita sedang mengalami memasuki kondisi yang tidak baik. Wabah COVID-19 melanda seluruh bangsa-bangsa, seluruh dunia, termasuk kita yang berada di Indonesia. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan pernah khawatir. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi akan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keempat yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan sebagai orang percaya yang percaya akan firman-Nya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu dalam kondisi keadaan yang sedemikian rupa bisa mengucap syukur? Bisa kita bersyukur kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, baik dalam kondisi baik
atau kondisi yang mungkin sedang tidak baik seperti yang sekarang kita alami hari-hari ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, yang Tuhan kehendaki adalah mengucap syukur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ucapan syukur ada janji Tuhan. Karena ucapan syukur sudah dikehendaki Tuhan. Sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup, sebagai orang yang masih bernafas, ucapkanlah syukur. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki untuk saya dan saudara lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada seluruh jemaat yang mendengar pesan firman Tuhan hari ini. 4 perkara yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama, percaya akan firman-Nya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Percayalah akan firman-Nya, tetap percaya kepada firman-Nya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi, jagalah dalam berkata-kata. Saudaraku yang dikasihi, jagalah perkataan saudara. Jangan sampai saudara dan saya salah. Dan ketahuilah yang ketiga, kita tahu sekarang bahwa apapun yang sedang terjadi, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan saudara. Tetapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan yang keempat, dalam keadaan yang sedemikian yang sedang kita alami, ucapkanlah syukur. Saya percaya Tuhan memberkati saudara. Jemaat GBI Cawan dan Kecapi diberkati berlimpah-limpah. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dalam menghadapi keadaan yang sedemikian rupa. Percayalah, Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tinggal diam. Dia tetap Tuhan yang baik, yang selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara dan jemaat GBI Cawan dan Kecapi. Dan percaya boleh berkata amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara yang sedang sakit, mungkin sedang membutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saudara sedang berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Taruh tangan kananmu di dada. Mari kita berdoa dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk jemaat yang Engkau kasihi Tuhan, yang mereka yang membutuhkan mujizat, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu bagi jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan mujizat Tuhan, tetapi semuanya mendapatkan kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan boleh dinyatakan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyatakan mujizat bagi mereka yang menaruh tangan kanan di dada. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat dan buka dua tangan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang jemaat yang beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, angkat tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus, yang terus dan selalu menyertai, menuntun, membimbing, mengurapimu, mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput saya dan saudara, dan menjemput kita semua. Dan kita boleh hidup bersama Dia selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan untuk menjadi berkat, katakan amin.